Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati, saya cintai Pak Fadel Muhammad selaku founder Warta Ekonomi, Pak Amir Siregar selaku pimpinan umum, Mas Ihsan selaku Pemret, rekan-rekan CEO yang saya banggakan. Sudah habis mungkin. Jadi mungkin pidatonya pendek aja tentang leader manager. Sekali lagi, terutama saya ucapkan selamat dulu bagi para penerima penghargaan, dan penghargaan ini penting. Saya selalu mengatakan kalau ada wording itu pakai 3C, Pak. Yang pertama kalibrasi. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak? Dan yang mengkalibrit itu adalah orang dengan metodologi tertentu. Dan kalibrasi ini perlu ke dalam untuk self confident kita. Oh, kita percaya diri kalau kita sudah dinilai sebagai the admired company, the admired CEO, lalu keluar untuk kredibilitas kita. Jadi selamat untuk para pemenang. Nah, yang kedua selalu saya ingatkan, hasil yang luar biasa hanya bisa dicapai dengan cara yang tidak biasa. Dan cara ini sudah ditinggalkan oleh banyak CEO, kadang-kadang lupa. Saya ingin mengatakan harus ada harmoni antara spirit dan strategi. Kita sehari-hari terjebak pada strategi saja, sementara spiritnya agak kurang. Spirit itu lebih tentang leadership dan strategi ke manajerial. Jadi spirit, kalau leader itu kalau mau satu kata tugasnya adalah inspiring. Kalau mau banyak kata ada rumusnya itu E kuadrat MC. Envisioning, empowering, motivating, communicating. Seorang pemimpin itu adalah pemimpi besar yang bisa merealisasikan mimpinya. Jadi kalau mimpi-mimpi itu ada dia di sebagai leader. Jack Welch kan pernah bilang fungsi leader itu ada energi yang besar mengenergize orang lain, edge daya saing tinggi. Pertanyaannya dari mana energi itu? Itu tidak terjawab sampai dia pensiun, akhirnya ditulis lagi. Ada execution, tapi yang lebih penting adalah 4E plus P, passion. Nah, itulah mimpi. Sebenarnya mimpi seorang leader lah yang membuat dia tidak pernah tidur gitu. Maka dia inspiring. Jack Welch juga bilang lead more, manage less. Ini yang leading ini yang suka lupa, maka saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan rekan-rekan CEO di sini. Ketika kita investing in people, itu long term investment, itu yang berbicara itu adalah leadership, bukan manajerial. Jadi kalau manajerial seperti biasa POAK itu planning, organizing, acting, controlling atau executing, controlling, itu sifatnya lebih keseharian, lebih ke manajemen. Jadi saya ingatkan lagi rekan-rekan untuk menselaraskan antara spirit dan strategi. Saya di beberapa kesempatan bilang semangat yang tinggi akan mencari jalannya sendiri untuk sukses. Itu adalah tentang spirit. Nah, untuk strategi yang terbaik sering digunakan adalah sustainable competitive growth. Kita kalau memimpin perusahaan tanda-tandanya adalah tumbuh, tapi tumbuh saja tidak cukup. Harus lebih tinggi daripada pesaing kita, dan selalu biasakan di ruangan rekan-rekan itu ada dashboard, ada war room yang selalu membandingkan posisi kita dengan posisi kompetitor terdekat kita. Kalau saya sekarang udah jelas tuh, ada Malaysia, ada Thailand. Wiritan saya tuh Malaysia sekarang posisinya ada di mana. Kenali musuhmu, kenali dirimu, kamu pasti akan memenangkan peperangan. Tapi harus sustain, ini juga lupa. Pak Arief Wibowo nih mungkin menghadapi masalah ini. Kalau kita mau sustain, harus invest dan inovasi, Pak. Beberapa hal memang tidak bisa quick yield, itu harus kita akui. Ada long term investment yang harus ada di situ sehingga kita tumbuhnya lebih besar. Pertama harus dari market, yang kedua dari kompetitor kita terdekat. Otherwise kita pasti mati. Yang ketiga harus sustain dengan investasi dan inovasi. Mungkin terakhir, tadi ada jurus kepret. Saya baru separuh perjalanan mempelajari dari guru saya. Saya punya jurus sendiri untuk selalu menjadi yang terbaik. Namanya jurusnya IFA, IFA.
Imagine, focus, action. Imajinasi itu seperti visi dan mimpi, tapi saya lebih suka menggunakan imajinasi. Visi itu visioning, visi itu melihat, melihat itu ada batasnya. Meskipun kita sadar. Sementara mimpi itu tak terbatas. Tapi jeleknya mimpi kita tidak sadar. Imajinasi itu kata-kata yang sangat powerful menurut saya. Dia tak terbatas dan sadar. Jadi rekan-rekan boleh bermimpi. Dalam waktu 2 tahun saya akan menjadikan perusahaan saya double value-nya. Itu imajinasi itu. Dan selalulah berawal dari akhir, dari yang kita imajinasikan. Pemimpin itu menurut saya selalu berawal dari akhir. Mengapa banyak foto pemimpin di dunia itu menunjuk-nunjuk? Karena memang itulah awalnya dia bekerja. Dari situ baru dia tarik semacam backward planning. Jadi yang pertama imajinasi berawal dari akhir. Yang kedua fokus. Kalau kamu menginginkan semuanya maka kamu akan kehilangan semuanya. Percayalah itu. Jadi dalam kamus saya pasti program top 3, top 5 maksimum. Nggak pernah saya punya ada program 34 program utama. Saya tanya Pak nomor 17 apa? Nggak tahu dia kan. Kalau kamu nggak ngerti jurusmu sendiri bagaimana kamu bisa memenangkan peperangan? Paling top 3, top 5. Kalau kita tidak mengutamakan yang utama itu sangat berbahaya. Karena fungsi pemimpin yang kedua itu adalah mengalokasikan sumber daya. Yang pertama menunjukkan arah dengan imajinasi, yang kedua mengalokasikan sumber daya. Terutama ini sering lupa lagi, waktunya dia untuk portofolio bisnis yang mana. Kadang-kadang lupa juga tuh. Ada portofolio bisnis yang size-nya besar tapi tumbuhnya kecil, itu berbahaya. Biasanya incumbent itu mainnya di situ itu. Jadi jurus kedua adalah fokus dan terakhir jurus ketiga adalah aksi. Jadi fungsi pemimpin tadi imajinasi, tunjukkan arah, yang kedua alokasikan sumber daya, dan yang ketiga membuat aksi. Karena hanya visi dan aksi bersama-sama yang bisa merubah dunia. Aksi saja tanpa visi. Jadi kalau ada orang melakukan ini itu tanpa visi, itu namanya sensasi. Kalau bahasa anak muda, lebay. Untuk populer mudah sekali Pak. Tapi coba tanya, di belakang aksinya dia itu visi apa yang sedang dia kerjakan? Di belakang aksinya dia itu akan mengkontribusi berapa persen dari portofolio bisnis yang mana? Orang bisa populer, tetapi belum tentu yang dikerjakan itu adalah portofolio bisnis yang sebenarnya. Sementara kalau kita visi saja tanpa aksi itu namanya ilusi mimpi. Nah, yang bagus adalah visi dan aksi. Nah, tips saya selalu terutama kepada CEO yang baru buat quick wins. Quick wins itu low hanging fruit. Karena yang terpenting untuk pasukan itu adalah percaya diri. Jadi kalau memilih quick win itu jangan yang impact-nya besar, tapi yang likelihood-nya untuk tercapai tinggi. Karena kita harus membuat yakin pasukan kita. Seorang pemimpin yang visioner itu adalah dia tanpa melihat tapi dia percaya. Tetapi pasukan kita sebaliknya. Dia baru percaya kalau melihat hasilnya. Untuk para pengikut kita, seeing is believing. Tapi pemimpin visioner itu adalah believing is seeing. Saya berikan contoh. Kalau kita ingin berlian, maka berlian itu susah mencarinya. Maka katakan di bukit A itu ada perunggu. Begitu kita tercapai, oh betul ada perunggu. Katakan di bukit B ada perak, akan tercapai perak. Bukit C ada emas, akan tercapai emas. Padahal yang kita cari itu adalah berlian. Yang semua orang tidak yakin. Tetapi ketika kita sudah tercapai bukit A, bukit B, dan bukit C sudah tercapai, maka pasukan kita akan percaya.
Sebagai CEO Anda punya ribuan pasukan yang harus kita yakinkan. Kalau dulu Nabi lebih mudah daripada kita. Nabi diberikan mukjizat untuk itu. Kalau orang nggak percaya, tongkat bisa jadi ular kan gitu. Laut bisa. Itu untuk meyakinkan seluruh follower kita. Tapi kita CEO tidak punya mukjizat. Mukjizat kita hanya satu. Buktikan yang kita katakan. Dan ketika itu tercapai, maka sebenarnya tujuan kita yang sangat ambisius katakan, itu baru membuat pasukan kita akan yakin. Nah, ini penting sekali saya ucapkan tentang quick win ini. Jarang kita lakukan dan kesalahan banyak CEO memilih quick win itu yang impact-nya besar. Itu agak saya kritisi. Yang benar itu adalah yang tingkat kemungkinan tercapainya lebih besar. Sehingga self-confident kita, terutama pasukan kita, itu udah sangat tinggi. Hanya pasukan dengan tingkat confident yang tinggi bisa merebut apa yang paling kita inginkan. Oke, demikian. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para sahabat saya CEO di sini. Semoga apa yang saya katakan tadi bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.